Hai teman-teman, pada today it is Friday. Hari ini aku mau balik nge-review barang-barang di rumah aku. Nah, sebelumnya kalau misalnya aku udah pernah nge-review diffuser aku, hari ini aku mau nge-review soal CCTV. Yang kebetulan emang aku udah punya beberapa generasi atau beberapa macam CCTV yang kebetulan semuanya udah pernah aku gunakan, dan hari ini aku mau bagiin sama kalian gimana sih pengalaman aku menggunakan ketiga CCTV ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, yang mana yang paling worth it buat kalian beli. Sebelumnya aku mau minta bantuan kalian dong untuk support channel ini sampai ke 100.000 subscribers. Makasih banyak teman-teman, sekarang kita langsung lanjut aja ke perbandingannya. Jadi kenapa aku mau bahas CCTV? Karena aku rasa semua orang perlu banget CCTV ini. Nah, sekarang banyak banget CCTV yang tersedia di pasaran. Jadi kalian udah bisa membelinya dengan harga yang murah banget. Jadi aku langsung aja perkenalin kalian sama CCTV yang pertama kali mau aku bahas di sini adalah CCTV yang bentuknya kayak gini. Jadi yang pertama ini adalah CCTV portable plus infrared. Nah, CCTV ini dianjurkan pemakaiannya itu di dalam ruangan atau indoor. Harga belinya itu sekitar 107.000 pada saat aku beli. Tapi kalau misalnya kalian lihat di Shopee sekarang, harganya itu udah lumayan bervariasi, range-nya dari 90.000 sampai 100-an ribu. Jadi ini dia bagian-bagian dari CCTV-nya, tampak depan, tampak bawah, dan tampak samping. CCTV ini sendiri itu bisa dipasangi micro SD sampai dengan 64 GB. Nah, CCTV ini adalah CCTV generasi pertama yang aku punya kebetulan, dan dia CCTV-nya masih offline. Jadi nggak bisa real time dan tidak tersambung kepada internet. Juga kalian nggak bisa memantau CCTV ini dari device yang kalian punya. Jadi kebetulan aku pasang CCTV ini itu di luar ruangan. Jadi nanti kalian bakal lihat perbedaan hasilnya antara CCTV yang satu sama CCTV yang lain pada saat aku pasang di luar ruangan. Jadi ini dia contoh hasil CCTV portable ini di siang hari. Dan ini dia hasilnya di malam hari. Untuk hasil rekamannya sendiri, di sini terlihat hasilnya itu sebesar 230-an megabyte. Jadi hasil video yang terekam di CCTV ini itu akan sepanjang 30 menit. Jadi setiap 30 menit videonya itu berhenti terekam dan dia akan membuat video baru. Nah, masing-masing videonya itu rata-rata sekitar 300 megabyte. Jadi kalau misalnya aku masukin micro SD dengan ukuran 32 GB, banyak video yang bisa tersimpan di sini itu sekitar 106 video. Atau 32 GB itu bisa merekam sekitar 53 jam, hampir 3 hari tanpa overwrite. Nah, yang kedua yang mau aku bahas adalah IP CCTV V380. Nah, ini aku beli dengan harga sekitar 200 ribuan, lebih tepatnya 220.000, dan bentuknya seperti ini. Ini tampak depan, ini tampak belakang, dan ini tampak bawahnya. Jadi seperti namanya, beda IP CCTV Wi-Fi dengan CCTV portable yang tadi adalah CCTV ini bisa connect ke Wi-Fi. Tapi kalau kalian nggak punya Wi-Fi, CCTV ini itu otomatis bekerja sebagai CCTV portable, yang berarti mereka akan menyimpan gambarnya di memory card yang kalian sudah pasang, dan seperti yang tadi, mereka akan mengoverwrite video sebelumnya ketika memory card-nya itu penuh. Tapi kalau misalnya kalian konekin CCTV ini dengan Wi-Fi, kalian bisa mengatur CCTV-nya dan mengontrol gerakan dari CCTV ini. Ya, bagusnya CCTV ini adalah dia bisa bergerak, teman-teman. Untuk motionnya, kepala ini bisa muter sekitar 320 derajat. Tuh, lumayan sampai belakang gini, hampir 360 derajat. Dan untuk atas bawahnya ini, dia bisa gerak-gerak sampai dengan 180 derajat. Jadi jangkauan CCTV ini tuh lumayan luas banget. Perbedaannya juga, CCTV ini itu bagus dalam menangkap gambar di dalam ataupun di luar ruangan sekalipun. Nah, ini dia hasil gambar pada saat siang hari. Dan ini dia hasil gambar di malam harinya.
Bedanya sama yang tadi, kalau CCTV yang tadi itu ngambil video setiap 30 menit, jadi setiap 30 menit videonya bakal beda gitu filenya. Nah, kalau yang ini, videonya itu dibedakan setiap 10 menit sekali. Dan kalian bisa mendownload videonya langsung dari aplikasi ke handphone kalian. Nah, besar rekaman dari CCTV ini rata-ratanya adalah 30 mega di siang hari dan sekitar 6-8 mega di malam hari. Jadi bisa dibilang rata-rata per 10 menitnya dia merekam dengan besar 20 MB. Dengan kata lain, kalau misalnya kalian memasukkan 32 GB memori ke dalam CCTV ini, dia bisa merekam selama kurang lebih 266 jam atau sekitar 11 hari tanpa overwrite. Nah, yang ketiga dan yang paling baru aku cobain adalah CCTV bohlam ini. Bentukannya kayak gini, dari depan, dari samping, dan dari belakang. Kenapa dibilang CCTV bohlam? Karena kalian bisa lihat ya, bentuknya itu mirip banget sama bola lampu. Kalau dua CCTV yang lain maksimal bisa diinsert dengan micro SD ukuran 64 GB, kalau yang ini bisa sampai dengan 128 GB. Terus ini dia hasil gambar dari CCTV bohlam ini di siang hari. Dan ini dia di malam harinya. Terus CCTV ini juga menggunakan Wi-Fi yang artinya kita bisa mengontrol dan melihat juga mendownload hasil dari rekaman CCTV-nya. Nah, untuk hasil video dari CCTV ini itu rata-rata berukuran 2 MB dan dia membuat video baru itu setiap 2 menit sekali. Dengan kata lain, CCTV ini bisa merekam gambar selama 533 jam tanpa overwrite. Atau itu sekitar 22 hari, teman-teman. Nah, jadi itu dia perkenalan CCTV ini secara singkat. Sekarang aku mau bandingin ketiga CCTV ini. Nah, kalau menurut harganya, CCTV portable ini adalah pemenangnya. Kalau kalian mau nyari CCTV yang murah aja dan nyari fungsinya doang sebagai CCTV gitu, mungkin kalian bisa cari CCTV portable ini karena dia yang paling murah dari semuanya. Yang kedua adalah kelengkapan. Jadi semua CCTV ini kalian udah dapat sekrup dan bautnya itu untuk masang CCTV di tempat yang kalian inginkan gitu. Tapi untuk CCTV yang ini itu aku dapatnya lengkap banget sama kepala sampai colokannya kayak gini, jadi bisa langsung pasang aja. Sedangkan CCTV yang ini itu kebetulan aku nggak dapet colokan kepalanya kayak gininya. Jadi itu kalian mesti beli lagi atau pakai colokan yang udah ada. Itu dari kelengkapannya. Untuk CCTV yang ini emang dia yang paling simple. Jadi kalau misalnya kalian beli CCTV yang ini tuh nggak dapet kayak apa-apa lagi, kayak nggak dapet kabel dan lain-lainnya, dan pasangnya ya udah tinggal gini aja kan, gitu. Nah, itu dari kelengkapan. Poin yang ketiga adalah dari pemasangan. Nah, karena aku masang kedua CCTV ini agak riweh sebagai cewek ya. Jadi yang masang emang suami aku biasanya. Jadi untuk pemasangan CCTV itu emang nggak sesimpel yang kita pikir. Yang pertama, selain CCTV ini memerlukan colokan, jadi kita perlu buat kabel roll kayak gini. Dan tentunya ini harus kita colokin ke sumber colokan yang kalau misalnya sumber colokannya jauh, kalian perlu menyiapkan kabel yang lumayan jauh juga. Terus untuk masang kedua CCTV ini, steker yang kita pakai atau colokan gini yang kita pakai itu mesti agak disembunyiin, karena kalau misalnya ini kelihatan, itu kan bisa dicabut sama orang lain biar CCTV-nya berhenti merekam. Jadi sebisa mungkin stekernya ini kita sembunyiin dan itu nggak simple gitu. Makanya aku pengen banget nyoba CCTV bohlam ini, karena dari pemasangan, CCTV bohlam ini adalah yang paling simple dan yang paling gampang untuk masangnya. Jadi ini nggak perlu steker, nggak perlu mikirin kabel, cuman mikirin gimana kita masangnya ke tempat bohlam aja. Memang sih, kalau misalnya kalian nggak punya stick pemasangan bohlam kayak gini, memang mesti perlu tangga atau perlu kursi yang tinggi. Cuman kita nggak perlu masang baut lagi, nggak perlu ngebor lagi, nggak perlu... Yang jelas nggak seribet dua CCTV yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau CCTV dengan pemasangan yang paling gampang, kayaknya kalian bisa pilih CCTV yang ini. Nah, terus aku mau ngomongin soal aplikasi dan instalasi. Sebenarnya semua CCTV ini gampang sih cara instalasi untuk aplikasinya. Untuk CCTV portable ini memang kita nggak memerlukan aplikasi dalam pemasangannya. Tapi ada file yang mesti kita masukkan ke dalam micro SD
Jadi kalau misalnya kita nggak masukin data itu ke dalam micro SD-nya, tanggalnya bakal salah kayak gini. Nah, untuk kedua CCTV yang lainnya ini, itu kurang lebih sama cara untuk instalasi plus untuk konekin sama aplikasinya. Yang ini pakai aplikasi yang bernama V380, sedangkan yang ini itu aplikasinya agak berbeda sedikit, cuman isi S-nya doang. Jadi, aplikasi ini namanya V380S. Ini dia aku tunjukin secara singkat, instalasi juga cara konekin ke aplikasinya. Sebelum kalian mulai bisa menggunakan kedua CCTV ini. Jadi untuk aplikasi dan instalasi, ketiga CCTV ini memiliki skor yang sama menurut aku. Nah, mungkin nilai pembanding yang ketiga adalah luasnya jangkauan rekam gambar dari 3 CCTV ini. Nah, untuk yang portable ini, kalian bisa lihat dia nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian pasang di satu tempat, ya udah fix kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya kalian mau ngubah kayak kepalanya ini bisa miring-miring sedikit gini doang nih teman-teman. Cuman segitu aja. Nah, untuk yang bohlam pun dia memang gambarnya itu katanya mencakup 130 derajat. Memang di aplikasi kita bisa muter gambar-gambarnya kayak gini. Cuman teman-teman, karena ini dipasangnya di atas seperti itu, jadi dia nggak bisa ngelihat ke kanan kiri. Dan menurut aku, cakupan gambar yang diambil oleh CCTV ini itu kurang luas dan banyak ada blind spot. Berbeda sama CCTV IP-V380 ini menurut aku untuk daerah jangkauan gambar, CCTV ini itu memiliki poin yang tertinggi karena dia bisa muter seperti yang aku bilang tadi, dan semua area dari rumah atau yang kalian mau rekam itu bisa kelihatan hampir seluruhnya. Nah, yang paling terakhir adalah kualitas gambar. Mungkin pertama-tama kita bandingin dulu hasil dari rekaman ketiga CCTV-nya di siang hari, kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ya, kualitas gambar dari CCTV portable itu adalah yang paling buruk. Sedangkan kedua CCTV Wi-Fi lainnya ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik. Sekarang aku bakal bandingin hasil dari kedua CCTV ini berdasarkan kualitas gambarnya. Menurut aku pribadi, itu gambar yang lebih bagus adalah yang dihasilkan dari CCTV V380 ini. Terus ini dia perbandingan hasil gambar dari ketiga CCTV ini di malam hari. Ketiga CCTV ini aku pasang di area rumah aku yang sama. Dengan pencahayaan yang sama, hanya saja CCTV bohlam ini memang letaknya berbeda karena aku pasang di pitingan lampu kan. Kalian bisa lihat, kalau CCTV bohlam ini memang hasilnya yang paling terang di antara ketiganya. Karena teman-teman, mungkin yang aku belum bilang di awal, selain berguna sebagai CCTV, ini sebenarnya bisa berguna sebagai lampu juga. Walaupun kalau misalnya kita bandingin sama lampu yang biasa, dia mungkin terangnya sekitar cuman 1 atau setengah watt doang. Dan nggak begitu terang. Tapi hasil dari gambar CCTV-nya itu dia adalah yang paling terang dari ketiganya, walaupun yang lainnya juga memiliki infrared. Apalagi untuk CCTV yang ini hasilnya jelek dan gelap banget di malam hari. Memang sih, karena aku pasangnya dia juga di luar ruangan, jadi cahayanya benar-benar minim banget. Jadi kalau untuk pagi hari pemenangnya adalah CCTV IP380 ini, di malam hari pemenangnya adalah CCTV bohlam ini. Tapi yang aku mau tambahkan di sini, kalau misalnya kalian pakai CCTV bohlam ini, itu menurut aku agak kurang bagus untuk angle pengambilan gambarnya. Kalau misalnya kita mau nangkep atau ngegapin kriminalitas yang terjadi di rumah, itu pasti kita mau ngelihat wajahnya kan. Jadi untuk CCTV bohlam ini, angle-nya itu adalah dari kepala sampai ke sini doang. Jadi wajah bagian bawahnya itu nggak terlalu kelihatan. Apalagi kalau misalnya orang itu nunduk. Gampang banget untuk menghindari CCTV bohlam ini. Berbeda sama kalau misalnya kita milih CCTV yang ini. Yang lumayan baik lah angle-nya sesuai dengan penempatan kita naruh CCTV-nya. Seperti video yang tadi kalian lihat, ini bahkan orang di depan rumah aku pun itu wajahnya masih jelas kelihatan di CCTV ini. Sedangkan kalau yang ini orangnya mesti kayak ngelihat ke atas atau ngelengek gitu loh, baru kayak kelihatan mukanya. Jadi itu dia review dari ketiga CCTV yang aku miliki. Menurut kalian, kalau misalnya kalian mau pasang CCTV di rumah, yang mana nih yang bakal kalian pilih? Semoga kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya itu jelas aku jabarin di video kali ini dan kalian bisa
Kalian bisa compare dan yakin yang mana kalian mau pilih sebelum beli. Itu dia video aku buat hari ini. Makasih banget udah nonton. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ikutin protokol kesehatan yang ada ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!